Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Robin Haryadi selaku Branch Manager JUC Sekuritas Solo. Kita akan langsung sapa saja Pak Robin, selamat sore, apa kabar Pak? Sore, luar biasa Pak Edi. Terima kasih Pak Robin sudah meluangkan waktu dan luar biasa juga sepertinya Pak untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Dari chart yang saya pegang ini di 19 Juni lalu, indeks harga saham gabungan masih bergerak di level 6.700-an Pak. Hari ini sudah cukup kokoh tampaknya berada di level 7.300-an. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan terutama di tengah penguatan yang terjadi? Iya. Sebenarnya luar biasa ya. Terakhir waktu kita barengan dulu masih turun-turun kan. Saya ngomong mesti ke 7.000 nih. Nah ini sekarang udah lewat levelnya sampai ke 73 ya. Polanya sebenarnya bentar lagi kan membentuk pola double bottom ya. Itu bagus banget secara teknikal. Dan ini memang sesuatu yang kalau teknikal itu yang turunnya kenceng, naiknya juga kenceng ya. Ini di titik-titik di mana akan menguji all time high IHSG sih. Ya, all time high IHSG ada di 7453 ya. Walaupun masih jauh, harus lewati dulu 7370 dulu ya. Terus baru kita bisa mau ngetes ATH-nya. Baik. Kalau ya. Tapi untuk jangka pendek Pak, di pekan depan arahnya akan kemana dulu untuk IHSG? Arahnya ada mungkin kalau koreksi pun di 7274 Pak. Jadi itu support 7274 sampai 7370 dulu. Masih bergerak di range sideways dulu. Biasanya di titik ini tuh akan terjadi sideways dulu. Oke, tapi kalau dari sisi supportnya yang bisa dikatakan masih aman ketika koreksi sehat terjadi terlebih dahulu untuk indeks harga saham gabungan? Ya, di sekitar 7275. 7275 ya Pak? Ya, itu masih pullback aja. Kalau sampai ke 7132 itu berarti ya koreksi ya. Nah, jadi menurut saya sih akan pullback aja di sekitar 7275 sideways dulu untuk nanti arahnya kan penurunan suku bunga sehingga harusnya sih oke ya buat saham. Baik, ini kan masih dalam proyeksi, masih dalam ekspektasi begitu Pak. Apakah memang terkait dengan beberapa data yang keluar ini makin meyakinkan bagi para investor suku bunga The Fed akan dipangkas di tahun ini? Bahkan ada yang perkirakan 3 kali dan nanti juga ada yang diikuti oleh suku bunga Bank Indonesia. Ya, dan biasanya mungkin Bank Indonesia malah mendahului ya. Jadi biasanya mendahului, nah itu bagus banget sih nantinya ya. Dan bahkan kemarin Jerome Powell, Fed President The Fed ngomong sebenarnya kita udah siap, jadi nggak harus nunggu inflasi seperti apa gitu. Jadi artinya ya it's about time aja, nggak lama. Jadi makanya komoditas emas naik, dolar langsung melemah ya. Betul, tidak harus menunggu 2% ya Pak Robin ya. Nah. Baik, nah beberapa sektor yang cukup sensitif dengan pergerakan suku bunga acuan ini ada perbankan, kemudian juga ada properti. Hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak, terkecuali dari teknologi ini Gotoh masih stagnan di 50. Saya mau ke properti terlebih dahulu, Pak Robin, bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi di sektor properti di sepanjang perdagangan hari ini? Dari sisi harga saham-saham properti sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Valuasi saya coba cek tadi satu-satu, rata-rata masih di bawah 1 kali Pak. Kemudian dari sisi kinerja, tampaknya juga sudah mulai ada pemulihan dari marketing sales ataupun juga dari posisi laba dan pendapatan dari masing-masing emiten. Apakah Anda melihat ini merupakan tonggak dari sektor properti akan bangkit kembali atau ini baru saja permulaan, kemudian masih ada potensi koreksi-koreksi selanjutnya untuk properti? Analisis Anda. Oke, untuk properti sendiri sebenarnya sangat menarik ya, karena kalau penurunan suku bunga otomatis bunga KPR-nya juga turun. Terus biasanya orang beli properti itu menunggu setelah pemilu ya. Jadi mungkin moment of truth-nya itu Oktober sih. Nah itu sebelumnya pasti akan sudah gerak-gerak dulu ya.
setelah pelantikan presiden baru biasanya itu orang sudah firm gitu ya. Nah itu biasanya properti akan kenceng-kencengnya. Tapi saat ini menurut saya sudah boleh untuk istilahnya itu cicil dulu ya. Saya rasa arahnya suku bunga kan turun. Nah itu bagus sih buat properti yang secara sales amazingly sebenarnya tidak terlalu drop ya dengan suku bunga tinggi. Tapi bayangin kalau suku bunganya diturunin APR-nya ya itu pasti akan lebih nge-boost lagi. Baik, kita akan coba ulas dari sisi teknikal, Pak, beberapa saham properti yang hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Pak Robin. Saya mau ke Pewon terlebih dahulu, Pak. Posisi hari ini menguat di 5%, berada di level 420 dan tadi sempat ke 430. Jangka pendek dan menengah arahnya untuk Pewon. Pewon sih ada next resistance tuh 438 ya. Jadi ada support di 414 ya. Hari ini naiknya cukup lumayan 5%. Jadi kalau mau buy on pullback ya sekitar 414. Tapi kalau besok nggak harus nge-break high hari ini ya 430. Tapi cukup 426 aja udah berani. Ya ini posisinya secara teknikal tuh break downtrend, artinya break resistance cukup kuat. Oke. Bagus, Bang. Baik. Didukung dari sisi volume tidak, Pak? Volume ya, volumenya luar biasa, sekitar 79 miliar. Baik. Confirm. Oke. Dari Pewon coba beralih ke CTRA, Pak. Hari ini juga melaju cukup kencang untuk CTRA. Ya, CTRA sih ya biasa ya kalau saham sektor yang baru naik itu begitu naik mesti ada yang taking profit, makanya kalau secara candle itu selalu ada rejection, itu wajar ya. Ada support di 1255, jadi kalau mau buy on pullback lebih aman nawar di 1255, ada resistance di 1335, so masih menarik sekali ya. Kalau mau curi start besok kalau lewati 1280 sudah boleh. Ini juga volumenya luar biasa hari ini. Oke, buy on break tidak, Pak? 1280 ketika CTRA. Ya, buy on break 1280. Hari ini transaksinya 94 miliar. Oke, 1270 menguat di 3,25%. Intraday hari ini pemirsa untuk CTRA sempat ke 1310. Sementara buy on break tadi di 1280. Ketika tembus di 1280, resisten selanjutnya di berapa untuk CTRA? 1335. Baik, cukup lumayan, 1335. Untuk dari posisi dari CTRA yang hari ini juga menguat signifikan. Saya mau ke PANI selanjutnya, Pak. PANI, Pantai Indah Kapuk 2 TBK, hari ini juga menguat signifikan. Sempat tadi ke 5.600. Ya. PANI, padahal tadi ini jadi stock pick ya, udah break duluan. Jadi sebenarnya buy on break 5.500 tapi sudah di break ya. Menurut saya any price di atas 5.500 sih boleh ya. Udah bagus banget. Next resistance itu ada 5675, 5825. Ini bukan menjelang ya. Ada corporate action, private placement 6.000 kan. Biasanya sih dibawa ke sana. Oke, penutupan hari ini di 5575 menguat di 5,19%. Masih dari sektor properti, Pak Robin, saham-saham dari BUMN Karya tampaknya hari ini masih melanjutkan penguatan ini. Dari sisi PMN mereka sudah dipastikan akan dapat, kemudian dari sisi kontrak tampaknya terjadi perlambatan, tapi harapan dari pelaku pasar akan ada perbaikan ke depannya, seiring juga dengan porsi untuk melunasi hutang mereka, terutama dalam bentuk obligasi. Bagaimana Anda melihat perkembangan dari saham-saham BUMN Karya sampai sejauh ini, dalam hal ini dikecualikan dari waskita, Pak? Ya, sebenarnya saya suka sekali dengan PTPP ya, Income Technical, Fundamental ya. Cuma beritanya kemarin kan sempat mau digabung sama waskita, makanya dibanting ya, diturunin. Overall sih biasanya kenaikan BUMN Karya ini kemarin-kemarin kan naik terus dibanting, terus dibanting ya. Kali ini cukup sustain ya dengan tentu saja kita berharap nanti betul-betul 17 Agustus itu terjadi upacara kemerdekaan gitu ya. Di IKN itu akan membuat investor akan sangat pede bahwa BUMN Karya ini bisa gitu menyelesaikan satu tugas yang
cukup berat gitu. Dan menurut saya sih masih dengan pemerintah yang baru pun kayaknya pembangunan masih akan tetap dilanjutkan. Jadi investor optimis ke sana. Oke, dari 3 saham BUMN Karya, Anda lebih menjagokan PTPP tadi. Kita akan coba ulas dari sisi teknikal, alasan kemudian juga pendukungnya untuk PTPP. Ya, PTPP ini sudah uptrend, sudah melewati beberapa resisten, dan ini ada resisten paling dekat tuh di 434 ya. Kalau break itu boleh arahnya ke 500 ya. Titik supportnya ada di 384 sih. Ya, jadi cukup swingnya agak lumayan ya. Menurut saya 520, 575 itu kalau konsisten bagus banget nih. Baik, sempat tertekan ke 278 Pak Robin. Terus berupaya mengalami kenaikan, posisi saat ini sudah di 400. Sudah ngerubah tren tidak Pak? Paling tidak dari jangka pendek untuk PTPP? Ya, sudah keluar dari downtrendnya. Walaupun kalau dilihat yang paling jos kenaikannya ya Wika ya. Tapi kalau secara ini saya lebih seneng main di PTPP karena lebih bisa dianalisa dalam tanda kutip ya, gerakannya bisa dilihat dengan seksama. Oke, PTPP ditutup di level 416, menguat di 7,22%. Review dan rekomendasi dari saham-saham properti dan termasuk juga konstruksi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel.